Media sosial nih termasuk saat ini yang kita lakukan gitu kan, ini Ya, termasuk betul, media sosial nih ya, dalam tanda kutip kami berpromosi gratis ya kan. Ya, kembali lagi di podcast kita Kalijaga Bercerita, dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa karena langsung dari pusat, kira-kira begitu ya Bu ya? Iya. Dan kita akan bercerita tentang kegiatan literasi yang ada di sekolah kita barangkali, kemudian juga mungkin minta arahan atau bimbingan barangkali gitu ya Bu. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang barangkali begitu Pak. Jadi minta kesediaan Bapak untuk memperkenalkan diri barangkali, supaya siswa-siswa kita, teman-teman kita di luar sana lebih kenal dan lebih sayang tentunya begitu. Enggak Bapak. Baik, nama saya jangan pakai kalau namanya podcast Kalijaga Bercerita. Betul, Ya. betul. Artinya ada baiknya diawali dengan sedikit pantun gitu ya. Asik. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli tas. Nama saya Jesire Hartoyo, Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas. Jadi Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas ini baru ada di bulan November tahun 2020 yang lalu. Ya, jadi hampir 1 tahun gitu ada, dan ini kami ada di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi sudah disampaikan bahwa kami memang ngurusin untuk literasi. Ya, kenapa ada inovasi dan kreativitas? Karena inovasi dan kreativitas tidak bisa lepas dari literasi. Seorang yang literat pasti akan memunculkan orang yang berinovasi dan berkreativitas. Kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan berarti hari ini ke Cirebon datang hari apa Pak? Kemarin kami sudah ke Kabupaten Cirebon. Kami melihat pelaksanaan literasi di ujung tombak ya di masyarakat. Iya. Kami kemarin berkunjung ke perpustakaan desa di Desa Cangkring, Kabupaten Cirebon. Nah, saat ini kami ingin melihat bagaimana perkembangan literasi di dunia pendidikan, khususnya gerakan literasi sekolah di SDN Kalijaga. Iya. Nah, begitu pemirsa, perkenalan kita dengan Bapak Jai. Biasa Pak Jess juga Pak boleh. Jess. Oh, Pak Bu Jess. Novi lebih nyaman dengan Pak Jess biasanya gitu. Sebetulnya gini Pak, saya tuh Ya. hari ini merasa sangat bahagia karena ketika bertemu dengan katakanlah orang pusat begitu Pak. Biasanya kan kalau ketemu ketika kita mau bicara, terima kasih atas kesempatannya kan begitu. Kalau acara podcast kayak ini kan lebih santai kan gitu. Terlalu formal itu. Saya nggak suka formalitas. Makanya saya bilang sangat bahagia bisa ngobrol santai dengan Ya, Bapak. alhamdulillah. Iya. Dan memang di Kalijaga Permai memang sudah brand barangkali ya Bu. Iya, Ya, jadi brand untuk sekolah. kegiatan literasinya begitu Pak. Dan ini dengan teman-teman juga kita lagi merintis ke arah literasi yang basisnya digital gitu. Ya. Di sini banyak anak-anak muda nih Pak, ada guru-guru baru dan kebetulan banyak kompetensi ya. Dan ke depan mungkin akan banyak kegiatan barangkali ya. Ya, mohon bimbingan dari Pak Jess. Saya senangnya mama panggil Pak Iya, Jess. Pak, barangkali ke depannya kami tidak putus komunikasi untuk saat ini aja, barangkali nanti ke depan dari Kementerian PMK itu ada program-program yang kami mohon di guide Baik. untuk
mengembangkan yang potensi kami yang sudah ada supaya lebih berkembang dan maju lagi seperti itu. Insya Allah. Jadi seperti yang pernah saya janjikan ke Bu Novi waktu bulan apa ya, kita tahun 2020 awal ya, sekitar awal Juni Maret ya. Mau mendekati apa sih tahun ajaran Iya, tahun ajaran baru. waktu Juni itu atau Bapak Juni. kasih monitoring PJJ Ya, ya untuk PJJ kan seperti itu. kesiapannya gitu. Saya sampaikan waktu pertama kali kami ke sini bahwa ini bukan pertemuan pertama kita dan terakhir. Insya Allah akan berlanjut. Dan alhamdulillah saat ini kami berkesempatan, jadi sudah tidak dalam rangka untuk pendidikan dasar saja, tetapi untuk literasi. Karena yang kami tahu, kami sangat memberi apresiasi pada Kalijaga Permai karena usaha beliau ini yang untuk memajukan literasi di apa namanya Kota Cirebon itu sangat baik ya. Sepakat Pak itu Pak. Betul. Sehingga dan juga rupanya regenerasinya nih ada ya. Kepala sekolahnya dalam tanda kutip masih muda gitu kan. Kemudian ada peremajaan ini dan kemudian ini sejalan gitu ya dengan program kami di pusat Bu Novi. Kami saat ini sedang menyusun suatu draft peta jalan pembudayaan literasi. Ya, ada 3 hal yang harus kita kita angkat gitu untuk memajukan literasi di Indonesia. Yang pertama adalah literasi, pembudayaan literasi keluarga. Ya, kemudian yang keduanya pembudayaan literasi di sekolah dan yang ketiga pembudayaan literasi di masyarakat. Nah, ini semuanya harusnya bersinergi. Kami sudah mendata gitu ya, ada 61 kementerian dan lembaga terkait yang harusnya didukung oleh akademisi, kemudian didukung juga dengan dunia usaha, dunia industri, dan juga jangan dilupakan media sosial. Media sosial nih termasuk saat ini yang kita lakukan gitu kan, ini termasuk media sosial nih. Ya, dalam tanda kutip kami berpromosi gratis ya kan. Media sosial nih termasuk saat ini yang kita lakukan gitu kan, ini termasuk media sosial nih. Ya, dalam tanda kutip kami berpromosi gratis ya kan mengenai kegiatan ini peta jalan ini ya, draft peta jalan pembudayaan literasi. Semoga setelah ini tidak hanya di sekolah, di literasi digital juga sangat penting. Yang saat ini kita lakukan juga ini kaitannya dengan literasi digital juga seperti itu. Dan harusnya SDN Kalijaga Permai ini sudah jadi pionir nih ya untuk memajukan literasi di Kota Cirebon. Tidak hanya Kota Cirebon harusnya nih. Saya lihat sudah banyak prestasinya teman-teman, tidak hanya ibu gurunya tetapi juga siswanya ya. Bahkan kalau nggak salah ada duta baca. Ada kita ada 2 anak duta baca Jawa Barat. Ya. Terus yang terbaru itu juara 1 blog literasi memperebutkan Piala Bunda Literasi Jawa Barat Bu Atalia Ridwan. Alhamdulillah kan. Terus yang terbaru kemarin yang juara lomba bercerita itu masuk ke 5 besar di nasional yang diadakan oleh RRI. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya. Prestasinya sudah bukan hanya kota atau provinsi Jawa Barat rupanya, sampai bahkan tingkat nasional kan gitu. Itu dia makanya ya mohon izin kami berpromosi gitu ya bahwa saat ini kami berkesempatan itu berkunjung ini sebagai masukan juga buat kami. Ya, nanti insya Allah setelah draft peta jalan pembudayaan literasi ini selesai gitu, mungkin ada uji keterbacaan dan sosialisasi, mungkin kami akan libatkan teman-teman termasuk di Kalijaga Permai ini dan juga teman-teman komunitas di kota dan Kabupaten Cirebon. Mungkin itu. Ya. Terima kasih Pak. Dan memang betul kita bisa begini juga. Kita bisa ada mengukir prestasi juga karena tiga komponen yang tadi Bapak sampaikan. Jadi di keluarga memang mereka didukung dengan penuh, di sekolah juga dan di masyarakat. Nah, ini kita memang punya prestasi begitu Bu. Dan mudah-mudahan ini jadi gayung bersambut istilahnya. Gitu, Alhamdulillah. Ke arah literasi yang lebih karena baik.
karena kami tugas fungsi kami adalah koordinasi sinkronisasi dan pengendalian. Ya, sementara untuk urusan literasi ini kolaborasi kata kuncinya. Iya. Ya, kita harus berkolaborasi, kita berkoordinasi, kita bersinergi bersama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang literat. Nah, kira-kira seperti itu. Ujung-ujungnya ke bisa itu supaya lebih bisa melihat ke arah yang lebih tinggi ya Pak ya. Selama ini kan sudah jeblok gitu Iya, kan ya. Makanya kalau kita melihat itu kita gimana Pak ya, kita nggak usah pikir yang tinggi-tinggi dulu, kita yang bisa dikelola oleh kita di mana, berarti kan di sekolah itu aja dulu yang dibuat maksimalkan dulu gitu. Betul. Ya. Jadi luar biasa. Nah sebelumnya juga kami mengucapkan selamat nih kepada Bapak jadi Alhamdulillah berkat doa teman-teman di Kalijaga Permai. Selamat luar biasa, datang ke sini yang kedua sudah beda lagi, nanti yang ketiga jangan-jangan beda lagi. Amin. Jadi mudah-mudahan tidak terhenti, tetap mensupport meskipun kami ada di daerah, Bapak ada di pusat, ya tolong dengarkan kami, terima ide-ide kami, bantu memaksimalkan ide-ide guru-guru kami yang luar biasa hebatnya kalau tidak didukung oleh dari atasnya, dan nanti tadi tidak akan ketemu gayung bersambut. Gayungnya pasti tumpah di jalan. Barangkali gitu. Barangkali itu Bapak terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan kesempatannya mau diajak ngobrol santai dengan kami gitu. Nah itu dia pemirsa obrolan kita dengan Pak Jess ya. Semoga ini bermanfaat dan bisa diambil hikmah gitu barangkali ya. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di podcast kita Kalijaga Bercerita berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.